Haleluya, puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Shalom, apa kabar? Luar biasa, puji nama Tuhan. Pastinya kemurahan Tuhan yang membuat kita ada sampai pada pagi hari ini. Amin. Kita boleh bersekutu kembali, kita boleh beraktivitas sepanjang satu minggu. Dan pagi hari ini izinkan Tuhan menerima korban yang terbaik yang kau mau pagi hari ini. Bersuara, siapkan hatimu, bebaskan rohmu, agar pagi hari ini menjadi minggu berkat buat kita. Kita pulang membawa sukacita, membawa damai sejahtera, membawa kasih Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami mau belajar yang terbaik buat Tuhan. Dan segala kemuliaan kami persembahkan hanya untuk nama-Mu saja. Terima kasih Bapak. Ini pujian syukur kami. Mari sidang jemaat Tuhan, saya berdoa kita semua yang bangkit berdiri. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Engkau Bapa Allah kami yang hidup. Terima kasih untuk pagi yang indah, pagi yang penuh sukacita, minggu pertama di bulan yang kedua ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami boleh berkumpul di tempat ini jemaat Tuhan dengan kondisi cuaca yang hujan, tapi kami percaya karena kami mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami sehingga kami berkumpul di tempat ini. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau memberkati setiap hamba-hambamu yang berbagian dalam pelayanan pagi ini, tim musik, singers, song leaders, dan penyambut tamu, serta nanti kami akan melakukan perjamuan biar apa yang kami lakukan itu boleh memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dan secara khusus hamba-Mu Bapak Ato yang akan menyampaikan firman-Mu, biar apa yang disampaikan adalah firman-Mu yang hidup, yang membangun dan memberkati kami. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau buka ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kami juga menaikkan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk.
Berapa banyak di antara kita yang percaya kasih Tuhan itu besar bagi saudara dan saya. Lambaikan tangan. Haleluya. Sampai selama-lamanya Bapak Ibu terkasih, sampai kesudahan akhir zaman, kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.
Yesus dalam hidup. Kasihnya besar bagi saudara dan saya. Sebab layak terima pujian, sebab Kau pujian bagi Tuhan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau sampaikan kepada Tuhan, sampaikan kepada Yesus. Sebab hanya Yesus yang layak untuk terima pujian, terima hormat, terima kemuliaan dalam hidup. Jangan sekali-sekali mencuri kehormatan bagi Tuhan. Sekali lagi, jemaat nyanyikan pujian ini. Sebab Kau
bersuara. Bangsa-bangsa akan bersorak. Ya Tuhan yang melukis cakrawala ini, ya Tuhan yang mengukir setiap janji-janjinya, setiap perbuatannya yang heran atas hidup saya dan saudara. Amin. Yang merasakan kasih Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Penuhilah bumi dengan kemuliaan-Mu.
seluruh jemaat terkasih, kita arahkan tangan kita kepada anak-anak ini, kita mau mendoakan mereka. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Terima kasih atas anak-anak yang begitu baik yang Kau hadirkan di dalam kehidupan kami. Sebentar mereka akan mengikuti sekolah Awesome Kids Tuhan. Berkati mereka, biarlah mereka menerima kebenaran firman-Mu sejak usia dini. Berkati guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang sederhana dan mampu dimengerti oleh anak-anak ini. Berkati juga kedua orang tua mereka Tuhan, sehingga mereka mampu membesarkan anak-anak ini menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang takut akan Tuhan, yang menjadi kebanggaan bagi keluarga dan terutama bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat adik-adik kita selamat mengikuti ibadah Awesome Kids. Saat ini kita akan mengikuti warta gereja 1 Februari 2026. Kami kembali ucapkan shalom dan kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangannya agar bisa dilayani oleh para hamba-hamba Tuhan dan pengerja gereja kita. Adakah? Puji Tuhan, kita semua jemaat Tuhan yang setia. Selanjutnya, menara doa dilaksanakan pada hari Rabu 4 Februari 2026 berlangsung pada pukul 20 WIB dan berlangsung via Zoom. Link Zoom akan dibagikan di WhatsApp grup jemaat. Dan doa rantai dilaksanakan pada hari Kamis 5 Februari 2026 pukul 6 hingga pukul 8 WIB. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu melakukan perluasan wilayah SDK atau surga di keluargaku, mari dapat menghubungi koordinator gereja kita. Dan kembali kita dalam ibadah raya Minggu 8 Februari, ibadah sesi pertama di pukul 8 hingga pukul 10 pagi, ibadah sesi kedua di pukul 11 hingga pukul 13, dan ibadah AWK di pukul 8.30 sampai 9.30 untuk sesi 1 dan pukul 11.30 sampai 12.30 untuk sesi 2, dan ada juga ibadah youth di jam 9.30 sampai selesai. Dan pelayanan diakonia ini terus melakukan pergerakan minimal sebulan 1 kali, tapi kita 1 bulan 4 sampai 5 kali. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, terus mengirimkan para donatur, para hati-hati yang tergerak untuk menabur dalam pelayanan diakonia ini. Dan biarlah terus pelayanan diakonia ini kita doakan agar kita terus memberi berkat bagi mereka yang membutuhkan di tengah kekurangan. Kita tetap terus melihat ada senyum-senyum yang sangat berbahagia ketika GBI Glow Gading Serpong berbagi kasih dengan mereka. Dan kami ucapkan selamat berhari ulang tahun. Kita kasih tepuk tangan buat mereka yang boleh memasuki bulan Februari. Berdoa kiranya Tuhan Yesus menambahkan umur yang panjang, karena ini baru awal bulan. Jadi ada Bapak Yusak Gunawan Prayitno 2 Februari. Jika ada boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, ada besok ulang tahun. Ibu Friska Susianti Bakara ada? Tidak ada 2 Februari. Ada Bapak Andre Franklin Tanker 9 Februari. Ibu Chai Cho 20 Februari. Ada Bapak Robert Kurniawan 28 Februari. Puji Tuhan, ada? Oh ada. Saya nggak perlu lihat. Ada ternyata. Puji nama Tuhan. Ada lagi? 29 nggak ada? Oh iya, lupa. Bukan tahun nggak bisa. Puji Tuhan, sekali lagi kami ucapkan dari hamba Tuhan, gereja, jemaat Tuhan, pengerja seluruh kita, biarlah kita mendoakan agar semuanya berulang tahun di bulan Februari ini tetap sehat, tetap kuat, umur panjang, dan terlebih khusus pengharapan mereka selalu di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ibadah WBK, tambahan untuk ibadah WBK dilaksanakan pada tanggal 14 Februari bertepatan dengan Hari Kasih Sayang seluruh dunia. Jadi yang tidak disayang di rumah boleh ke gereja berbagi dengan ibu-ibu. Oh salah, enggak, semua disayang sama Tuhan. Kita boleh melakukan ibadah WBK. Mari aja seluruh wanita-wanita ini, karena ibadah bukan ibu-ibu,
Bapak-bapak jangan Pak. Bapak-bapak nggak ada. Ini khusus wanita. Bapak-bapak yang mau datang kasih surprise buat istrinya juga boleh ya Bu. Nah, jadi kita mengadakan potluck dari kita untuk kita bersama-sama. Jadi kata Bu Gembala, nggak usah bawa coklat. Tahun ini coklatnya dari Bu Gembala. Jadi asik tuh kan, coklat aja kita senang ya Bu, dikasih gratis. Jadi mari kita datang bawa seluruh wanita-wanitanya Tuhan, kita bersama-sama mengambil bagian dalam momen ini. Jarang terjadi WBK di tanggal 14 bertepatan dengan bulan Februari. Dan kenapa ini kok ada pink ya? Biasanya kan Imlek tuh identik merah, ada pink karena Bu Gembala bilang ada Valentine, ada Imlek. Jadi kita apresiasikan kedua momen itu lewat ornamen yang walaupun sederhana, tapi mari kita sama-sama yang penting bawa hati kita untuk bersama-sama rayakan di Balai WBK jam 11 siang. Kita bawa makan bersama karena dari kita buat kita juga, kita berbagi kasih bersama-sama. Tidak ada itu ya Bu, tidak ada cross kado lagi kan? Ya. Dan bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, pelayanan khusus, konseling, kunjungan, dapat menghubungi para pengerja, hamba-hamba Tuhan, atau boleh menelpon di 08119622 016. Ada hamba-hamba Tuhan dan pengerja siap melayani Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, sekian Warta Gereja. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari terus dukung pelayanan gereja kita agar semua berjalan sesuai dengan pimpinan dan kehendak Tuhan. Dan biarlah segala kemuliaan dikembalikan hanya untuk nama Tuhan saja. Dan saat ini mari siapkan hatimu. Kita akan dikuatkan, kita akan diisi, kita akan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita terus mengingat akan segala kebaikan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari buka hatimu, jangan keraskan hatimu. Biarkan firman Tuhan itu datang menempati hatimu, yang kau jadikan sebagai tanah yang subur untuk diisi dengan benih-benih kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang sanggup memberi kekuatan, memberi pengharapan, memberi penghiburan. Dan dalam firman Tuhanlah kita menemukan jawaban dari setiap pergumulan dan doa kita. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan menjadi korban yang terbaik buat Engkau. Ini pujian kami. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan
Tuhan Yesus, Engkau maha baik dalam hidup kami. Di dalam perjalanan hidup kami sangat tergantung kepadamu Tuhan. Ampuni dosa kami apabila ada saat-saat tertentu kami seolah-olah mampu sendiri untuk berjalan. Tetapi ketika ada masalah datang baru kami mengingat Engkau Tuhan. Berikan kami kesabaran Tuhan. Berikan kami keteguhan untuk menerima waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Sering kami tidak sabar Tuhan. Sering kami mulai mengeluh. Karena kami selalu berpikir bahwa apa yang kami dipikirkan itulah yang Tuhan akan berikan kepada kami. Sehingga kami sering mengeluh di hadapan Bapa, tidak sabar di hadapan Bapa. Bapa, ajar kami untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Dan ajar kami untuk mendengarkan panggilan Tuhan terhadap kami masing-masing. Apa yang harus kami berikan kepada Tuhan? Apa yang harus kami berikan dalam hidup kami untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia? Terima kasih Tuhan, lembutkan hati kami pada hari ini untuk menerima teguran, penghiburan, kekuatan, pengajaran dari firman-Mu. Hamba-Mu yang tiada apa Tuhan Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu melalui Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, siapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu. Shalom. Ya. Minggu pertama hari bulan Februari kita bertemu lagi di dalam perjamuan kudus. Hari ini khotbah saya tentang khotbah yang saya khotbahkan tadi di pembukaan gedung STT Agape dan juga perayaan Natal STT Agape, khusus kepada para mahasiswa, tetapi juga berlaku bagi kita karena kita adalah murid-murid Tuhan, yaitu tentang panggilan pelayanan yang teruji. Bagaimana iman kita itu diuji di dalam segala kehidupan kita. Apa sih yang disebut dengan panggilan? Apa sih yang disebut dengan pelayanan? Apa yang disebut dengan teruji? Nah, kalau bisa panggilan pelayanan yang teruji, diambil dari Nats Yohanes. Saya bacakan satu ayatnya saja. Yohanes 21 ayat 17. Karena ini juga yang diulang-ulang Tuhan Yesus 3 kali. Dikatakan, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Berarti sudah ada yang 1, 2. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah domba-dombaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bagaimana Petrus ketika dipanggil Tuhan di pinggir pantai ketika dia masih nelayan, ya. Dan dibuktikan ketika itu Tuhan menyuruh Petrus untuk menebar jalannya di satu sebelah kanan, sehingga mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak sehingga jalannya robek. Artinya waktu itu dia belum bisa menerima berkat yang berkelimpahan sehingga robek jalannya. Nah saudara-saudara, ketika Petrus dipanggil, dia langsung ikut. Dan ketika dia ikut Yesus, menjadi murid Yesus, dia bangga bahwa Petrus sangat tahu bahwa ini adalah Mesias, ini dari Tuhan. Dan ketika dia bersama dengan Tuhan, seorang yang besar dalam hidupnya, dia merasa bangga. Dia punya cita-cita bahwa Mesias datang akan mengalahkan raja dan menjadi raja di Yerusalem. Itu pikiran mereka. Mereka selalu berpikir secara jasmani bahwa dia akan menjadi raja.
Karena memang Yesus mengatakan bahwa aku akan datang menjadi raja. Mereka berpikir bahwa nantinya ketika Yesus menjadi raja, tentu dia akan menjadi perdana menteri atau menjadi menteri pertahanan. Kalau nggak salah ini dia menteri, ini panglima kalau Petrus, karena dia terlalu berani ya. Pikirannya seperti itu, harapannya seperti itu. Sama dengan di dalam kehidupan kita, ketika kita berkarir, ketika kita meniti karir kita, ketika kita mulai berusaha, kita sudah bayangkan bagaimana usaha kita nanti kalau meledak dan puncak karir, dan kita benar-benar diberkati Tuhan. Begitu juga lah dengan Petrus. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu ketika Yesus ditangkap dan ketika dia diborgol, ditali, kemudian ditarik, dan ketika dia singgah di perapian di tengah malam, mereka diejek, dia diam, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia melihat pahlawannya yang begitu hero, yang dia pikir dia akan menolong dia, yang mengangkat dia, ternyata menurut dia ayam sayur. Seperti itu, dia hanya diam, digebukin, dia gak punya apa-apa. Dia merasa kecewa. Ketika sesuatu harapan kita dalam hidup kita ternyata tidak bisa kita lakukan, tidak capai apa yang kita cita-citakan, itu tidak tercapai, maka kita mulai putus asa. Secara psikologis, rasa putus asa melihat harapannya hilang. Dan yang lebih lagi, ketika dia ditanya, kamu kenal orang itu? Oleh seseorang yang ada di dekat Yesus, dia mengatakan, saya tidak mengenal. 3 kali Petrus menyangka. Mengapa dia menyangka? Karena untuk apa? Harapannya sudah nggak ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita udah putus asa, kita tidak mau lagi untuk kita menyangkal segala apa yang menurut kita tidak ada harapan lagi. Dia bilang, saya nggak kenal dia, saudara. Tetapi apa yang terjadi pada Petrus itu? Ketika Yesus mati, dia bilang, sudah ditangkap, sudah disalib, sudah mati, apalagi harapan kita? Nggak ada lagi. Udah. Petrus dengan putus asa, dan dia mengatakan kepada teman-temannya, saya mau kembali ke tempat saya semula. Saya mau bekerja kembali sebagai nelayan. Dan dia pergi. Dan teman-temannya ikut. Saudara, ketika kita bertobat dan kita merasa bahwa kita tidak punya apa-apa dari pertobatan itu, ketika kita melayani dan kita tidak merasa bahwa hasil dari pelayanan kita itu tidak ada apa-apanya, kita justru kecewa, kita justru sakit hati, kita justru merasa lebih bagus waktu saya bekerja dan sebelum jadi pelayan. Karir saya, ekonomi saya, kesehatan saya, keluarga saya masih bagus waktu saya belum melayani daripada setelah saya melayani. Pelayanan di sini dengan sama dengan kalau kita beribadah, kalau kita selalu berdoa, mengandalkan Tuhan. Pelayanan bukan berarti harus di mimbar, harus nyanyi, harus itu. Tetapi pelayanan ketika hati kita mulai dekat dengan Yesus, hati kita mau ikut di dalam segala apa yang menyenangkan hati Tuhan. Karena yang disebut dengan pelayanan ketika kita mengasihi Bapa dan mengasihi sesama manusia. Ketika itu mereka rasa putus asa, Petrus membawa dia kembali ke nelayan. Dan apa yang terjadi? Yesus datang pas di pinggir pantai, sama dengan ketika dia memanggil Petrus pertama kalinya. Dia ada di situ. Dia minta ikan kepada mereka dan mereka mengatakan 1 ekor pun mereka belum dapatkan semalam-malam. Dan ketika Yesus mengatakan tebarkan di sebelah kanan, dan mereka menebarkan di sebelah kanan, dan mereka mengangkat jaring
itu 153 ikan dan jala tidak koyak. Artinya ketika kita benar-benar sudah di dalam Tuhan, mengenal Tuhan dan didampingi Tuhan, disertai Tuhan, maka belalang pelahap di dalam hidup kita, maka apa yang kita terima berkat itu menjadikan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Tetapi kalau orang tidak bisa menerima berkat, ketika dia menerima berkat justru akan bocor berkatnya itu, dan bocornya itu mengalihkan dia untuk mengejar bocornya itu, sehingga tidak konsen kepada siapa yang memberikan berkat. Dan Petrus mengatakan itu pasti Yesus. Dan biasa Petrus langsung lompat pakai baju dan menghampiri Yesus. Yesus tidak datang untuk menghakimi Petrus, melainkan dia datang untuk menjumpai, untuk memulihkan kehidupannya. Saudara, ketika kita pulih dan Yesus memanggil, jangan tutup hatimu, datang kepada dia tidak akan pernah menghakimi kita. Dia akan memperbaiki kehidupan kita. Dia akan memulihkan hati kita. Petrus pada saat itu di dalam titik terendah, dia ada putus asa. Dan yang ketika dia di hadapan Tuhan, dia berhadapan dengan Tuhan, dia begitu malu sekali, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa yang disebut dengan panggilan? Panggilan adalah anugerah di balik kegagalan. Biasanya di dalam hidup kita, Tuhan memanggil kita di saat-saat kita benar-benar jatuh, di saat-saat kita benar-benar putus asa, di saat kita benar-benar punya masalah besar. Disitulah biasanya panggilan itu Tuhan panggil. Karena panggilan itu adalah satu anugerah, kesempatan yang Tuhan berikan. Sehingga Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau ada di antara Bapak Ibu yang Tuhan panggil, jangan sia-siakan kesempatan itu. Panggilan bukan orang yang sempurna. Panggilan bukan hanya untuk orang kaya. Panggilan bukan untuk hanya orang yang sehat, yang punya talenta. Tidak. Panggilan itu adalah panggilan kepada semua orang. Karena panggilan itu adalah inisiatif Tuhan Yesus, maka otomatis pelayanan kita ada bukan pada kita, tetapi pada Yesus. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan datang kepada semua orang. Tidak ada orang yang di dunia ini, apalagi anak-anak Tuhan, yang tidak dipanggil Tuhan. Makanya banyak orang mengapa mereka tidak mengenal Tuhan, karena ketika dia dipanggil dia tidak mendengar Tuhan, tidak mau. Sudah dikatakan bahwa Tuhan memanggilmu, dia tetap tidak mau mendengar Tuhan, sehingga dia tidak mendapatkan kasih karunia. Dan kadang-kadang orang mendapatkan kasih karunia itu sudah diselamatkan, tetapi dia jatuh, dan Tuhan tidak akan pernah membuang orang itu. Dia akan mengambil kembali. Saudara-saudara, itulah yang disebut dengan panggilan. Jangan lewatkan panggilan dalam kehidupan saudara. Ketika ada masalah dan ada sesuatu dalam hidup saudara, itulah panggilan Tuhan. Saudara, kemudian apa itu pelayanan yang teruji? Saya sambung aja pelayanan yang teruji. Poin pertama, untuk pelayanan yang teruji itu saya sebut dengan satu ujian kejujuran. Kalau kita mau melayani Tuhan, kita nggak boleh kamuflase. Kita tidak boleh seolah-olah nutupin apa yang ada, apa adanya saja. Makanya saya adalah seorang hamba Tuhan yang mungkin Bapak Ibu bilang kadang-kadang terbuka, sangat terbuka, ya. Kadang-kadang orang, kenapa sih kok sampai segala sesuatu jadi omongin? Saya omongin itu karena semuanya itu dari Tuhan. Kalau saya omongin itu karena kekuatan saya, itu ya dosa besar. Ya, saya omongkan. Saya sering mengatakan gaji saya sekian. Karena saya mengatakan bahwa bagaimana mujizat Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana besarnya Tuhan, bagaimana janji Tuhan kepada hidup kita.
walaupun kita tidak punya apa-apa, tapi Tuhan bisa memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa saya harus rapi di hadapan Bapak? Ya, agak rapi kali ini kan, ya, pakai dasi, kemudian ya mantap lah. Karena saya harus mengatakan bahwa gaji 5 juta, kalau Tuhan berkati, kita nggak perlu pakai compang camping. Kalau gaji 5 juta Bapak Ibu, maaf, kita punya keluarga, uang bensin aja udah nggak cukup. Terpaksa kita harus pakai tambal-tambal baju jadinya. Maaf, 5 juta untuk keluarga di sini cukup nggak? Apalagi dengan gaya saya. Itu yang namanya, itu yang saya sering saksikan. Jangan pernah bilang ya, Pak Ato itu kayaknya sombong. Enggak, jangan. Saya mengatakan ini karena saya mengatakan bahwa itu benar-benar burung gagak dari Tuhan. Burung gagak. Dan saya kadang-kadang nangis benar. Dari mana itu bisa begitu seperti itu? Sama dengan gereja kita. Dari mana kita mampu untuk, udah 2 kali kan kesaksian di gereja kita. Bagaimana kita mampu untuk bisa, itu cara Tuhan. Dia tidak akan pernah, kalau dia bisa berbuat untuk gereja kita, juga dia berbuat untuk keluarga kita. Keluarga itu inisiatif Allah. Jadi jangan apapun yang terjadi dalam keluargamu, itu yang terbaik saat ini untuk engkau. Jangan pernah mengatakan bahwa keluarga saya belum sempurna. Anak saya masih nakal. Anak saya seperti belum tamat. Anak saya, kalau yang saya ini bodoh sekali. Atau saya belum punya keturunan. Gak, semua itu Tuhan sampaikan. Saya pagi-pagi saya jalan, saya ketemu dengan seorang suami istri yang masih muda duluan, sukses. Saya lihat karena saya lihat rumahnya, mobilnya 2, kemudian dia di sektor 1, kemudian mereka masih muda, tetapi kok dia sukses. Tapi anaknya sefalesus yang itu. Ya. Jadi mereka jalan bertiga sama pembantunya. Bayangkan, Bapak Ibu, kalau Tuhan mau mengasihi kita, mungkin dia bilang kamu nggak kuat, lebih baik kamu nggak punya daripada seperti itu. Karena memang ada gen-gen yang terjadi dalam hidup kita, misalnya gennya, makanya kadang-kadang Tuhan izinkan anak kita autis, karena memang mungkin gen kita yang nggak cocok. Nah, saudara-saudara, semua ketika kita berserah sama Yesus, Tuhan sudah menentukan apa yang terbaik bagi kita. Jadi bersyukur saja kepada Yesus. Nah, saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus datang kepada Petrus, dia mengatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus merasa sedih karena udah 3 kali Tuhan memberikan ini. Ya. Kemudian ini kenapa 3 kali? 3 kali itu ada 3 kasih. Pertama, kasih agape. Itu kasih berkorban, kasih tanpa syarat. Itu hanya dimiliki kepada Tuhan. Kemudian kasih filia, kasih tentang persahabatan, kasih antara kita sesama. Kemudian yang ketiga, kasih stroke, yaitu kasih di dalam keluarga. Keempat, kasih eros, yaitu cinta. Nah, Tuhan mengatakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Mengasihi aku seperti kasih agape, kasih rela berkorban, rela tanpa syarat. Si Petrus mengatakan, aku mencintai engkau dengan kasih filia, persahabatan. Tapi Tuhan Yesus maunya dia untuk tanpa syarat, untuk berkorban. Tuhan mengatakan lagi kepada dia, Simon anak Yohanes, apakah engkau, Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dia mau Tuhan mengatakan bahwa Petrus mencintai dengan berkorban, dengan tanpa syarat.
Tapi Petrus menjawab dengan persahabatan. Mengapa Petrus menjawab kepada Tuhan Yesus? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Ya. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Tetapi Petrus menyadari bahwa dia sudah menyangkal Yesus. Dia sudah meninggalkan Yesus. Dia sudah pergi kepada pekerjaannya yang semula. Artinya bahwa dia berpaling daripada Yesus. Dia tidak layak lagi seperti dulu. Ketika murid-muridnya mengatakan bahwa Tuhan akan diserahkan dan kalian akan meninggalkan aku, Petrus mengatakan tidak, Petrus tidak. Walaupun mereka pergi, Petrus tetap ada bersama Engkau Tuhan. Dan Petrus mengenal itu. Ketika dia mengenal itu, dia mau sama Tuhan Yesus. Sehingga dia bilang, saya tidak mungkin mencintai Bapa dengan berkorban. Karena saya buktikan bahwa saya tidak berkorban. Saya tidak sudah mempermalukan, saya pengecut. Sehingga dia tidak berani. Ya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Tuhan, Engkau tahu bahwa saya sudah menyangkal Engkau. Tuhan, Engkau tahu bahwa saya sudah mengkhianati Engkau. Tuhan, Engkau tahu bahwa saya sudah meninggalkan Engkau. Saudara-saudara, ini menandakan bahwa ketika Tuhan Yesus mendengarkan itu, dia tetap mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan sangat mengenal hati anak-anaknya. Tuhan mengenal hati kita. Gak perlu kita pasang topeng di hadapan Tuhan. Kalau kita sedih, ya sedih saja. Kalau kita senang, senang saja di hadapan Tuhan. Kita sakit hati, Tuhan, Engkau baik. Tuhan, bilang aja, Tuhan, saya sangat berat Tuhan. Tolong Tuhan, gitu. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh, padahal hati kita hancur-hancuran. Sampaikan aja, Bapa, berikan aku kekuatan. Pelayanan yang teruji yang pertama adalah kejujuran di hadapan Tuhan. Berhenti memakai topeng-topeng yang ada. Hidup sebagai orang yang terbuka di hadapan Tuhan. Engkau tahu, sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi kelemahanmu. Jangan ditutup-tutupi. Tuhan bersimpuh. Makanya Tuhan mengatakan, kalau engkau punya beban, masuk ke kamar, kunci kamar, dan engkau menyampaikan kepada Tuhan. Sampaikan, kau mau teriak di situ, mau apa di situ, sampaikan kepada Tuhan. Karena disitulah Tuhan mendengarkan. Ya, saudara-saudara, ya, berdoalah begitu engkau menyampaikan sama Tuhan, puja saat teduh, supaya Tuhan bisa menjawab doa-doa. Jangan begitu engkau nangis, setelah itu tutup, Pak, gini langsung pergi. Kok Tuhan gak jawab saya? Gimana mau jawab? Belum dijawab sudah pergi, ya gitu. Jadi ada. Makanya orang Muslim kalau sholat kan dia begini-begini dulu kan gitu. Dia nunggu wangsit kali ya. Jadi pertama, hal yang kedua, bagaimana kita mau menjadi pelayan yang teruji? Pertama adalah ujian kejujuran. Ya, kejujuran. Makanya saya berbicara dengan Bu Ana kemarin, menjadi seorang bendahara itu menjadi seseorang yang sangat, ibaratnya itu ada pedang di atas, digantung di atas kita pakai benang. Kalau benangnya putus, kalau kejujuran kita putus, tembuslah, jatuhlah yang seperti itu. Jadi benar-benar ada dua. Seperti kalau dia tidak jujur langsung kayak Iskariot. Tapi kalau jujur, dikatakan dipuji Tuhan, berbendahara yang baik. Saudara, hal yang kedua, ujian yang kedua adalah motivasi.
Ketika kita datang di gereja, ketika kita datang di hadapan Tuhan, ketika kita mau melakukan satu pekerjaan, motivasi kita apa? Ya. Motivasi yang paling benar adalah kasih adalah satu-satunya alasan yang sah untuk melayani. Kasih adalah satu-satunya yang sah untuk bekerja. Apapun yang engkau kerjakan, itu adalah kasih. Makanya ketika kita bekerja di dalam kasih, maka lakukanlah segala sesuatu seperti engkau melakukan kepada Tuhan. Kita bekerja dengan jujur. Kita berpikir ketika kita membuat restoran atau warteg, jangan pikirkan soal untungnya dulu. Tapi untung, lihatlah ketika orang makan, kemudian keringat dia gini, wah enak sekali, itulah keuntungan yang pertama. Ketika kau jual mobil, begitu orang naik, di starter langsung jalan, kemudian gak ada kendala, itulah yang disebut kenikmatan pertama. Dari kasih itu, dari kenikmatan yang kita berikan kepada orang, dari kejujuran yang kita berikan orang, dari motivasi bahwa kita mau melayani orang, disitulah berkat akan ditambahkan. Lakukanlah dengan kebenaran, maka segalanya ditambahkan kepada aku. Nah, banyak orang gagal di pekerjaan karena langsung pikirannya ini untungnya berapa, bukan menolong sesuatu. Ya, mungkin kami pengacara akan berpikir dulu bagaimana menolong orang dulu, baru fee-nya akan muncul. Ya. Nah, saudara-saudara, begitupun apapun jasa, segala jasa yang kita lakukan, bagaimana menyenangkan orang dulu, bagaimana menyenangkan komandan, maka karirmu akan naik. Tapi kalau kita sudah tidak menyenangkan komandan, sudah selesai. Apapun yang kita lakukan, mau benar mau tidak benar, itu selalu salah. Ya. Saya mengatakan bahwa menjadi seorang pemimpin itu hierarkinya begini, Pak. Di dalam pekerjaan itu pemimpinan yang paling gampang. Karena pekerjaan itu kita bisa, misalnya saya sebagai tentara, kalau saya memerintah itu nggak mungkin ditolak. Wah, ambil ini. Oh, nggak mau. Nggak ada itu. Ditempelin, plak, gitu langsung gitu kan. Jungkir ke sini gitu. Yang kemudian pelayanan yang agak berat kedua adalah pelayanan. Pekerjaan pelayanan. Karena di pelayanan tidak ada gaji. Di pelayanan tidak ada berkat yang kita lihat. Jadi orang agak susah orang kita tidak bisa paksakan untuk melayani. Orang tidak paksakan seperti itu. Karena semuanya itu dia melayani karena Tuhan, bukan karena gembala. Dan yang ketiga, yang paling berat itu adalah keluarga. Keluarga. Karena kan maksudnya kalau keluarga, kalau kita perintah istri atau perintah suami atau anak-anak, udah selalu melawan, kadang-kadang menyakiti, kadang-kadang terjadi perang di rumah seperti itu. Ya. Jadi itu paling berat dan terbukti. Orang-orang yang hebat sekalipun, ya, mau jadi panglima, mau jadi jenderal, mau jadi pemerintah, mau jadi orang, tetapi kadang-kadang dia gagal di dalam rumah tangga. Dia bisa hebat di mana-mana, tapi rumah tangga gagal. Ini menandakan bahwa rumah tangga itulah tantangan yang paling berat. Dan yang paling berat lagi daripada rumah tangga adalah diri melawan diri sendiri. Itu tantangan yang paling berat lagi. Jadi ada hierarki. Makanya Natal pada saat ini menandakan bahwa Natal datang untuk menyelamatkan keluarga. Karena dari keluarga lah kita bisa menjadi garam dan terang, menjadi teladan-teladan di Kristus. Saudara-saudara, pergeseran makna kasih dari agape ke philia, dari perkorbanan kepada persahabatan, menunjukkan bahwa Yesus menerima kasih Petrus apa adanya. Tuhan tidak memaksakan Petrus untuk melayani dengan langsung kasih agape, tidak.
Kalau engkau mau melayani atau engkau mau ke gereja, datang aja. Mungkin belum ada hati kita, udah malas-malas, daripada nggak ada kerjaan di rumah, datang aja. Orang jahat pun, perampok pun, kalau mau datang di gereja, datang aja dulu. Jangan bilang nanti kalau udah baik-baik baru saya datang ke gereja. Tidak. Gereja adalah bengkel. Jadi kalau mau datang, datang aja. Karena nanti di situ akan diperbaiki. Kalau saudara nggak mau melayani, ya biasa, datang aja dulu. Lama-lama melayani. Melayani juga untuk melayani diakonia, melayani marturia, melayani kononia. 3 pelayanan. Pelayanan pemberitaan firman, pelayanan persekutuan organisasi di dalam perkumpulan, ya WBA, STK, apa semua. Kemudian pelayanan diakoni yang kita lakukan sekarang. Itu semuanya harus punya kesatuan. Kalau gereja tidak hanya memiliki satu aja, percuma gereja gede, tapi dia nggak pernah memikirkan orang lain. Ya. Juga memberikan kepada orang lain, tapi tidak pernah memberitakan firman, juga nggak benar. Nah, saudara-saudara, di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, mengapa alasan saya selama ini untuk tidak memaksa karena ini dasarnya gini. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Karena diberitakan kepada Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya, dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali sama dengan gong yang berkumandang dan cana yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi di dalam hubungan kita dengan Tuhan, hanya satu, kasih. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita punya motivasi yang benar di dalam hidup, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, apapun, di dalam keluarga. Ya, makanya anak muda yang mau menikah, punyalah motivasi yang benar. Lihat anaknya, jangan hanya gantengnya. Ganteng itu ya sampai 45 lah ya, udah 50 udah mulai. Kata Bu Diana dulu, saya agak ganteng ya. Iya. Tapi sekarang ya kayak gantungan lah, gak apa-apa. Gak apa-apa, tapi kasih. Kalau tidak ada kasih, ganteng itu luntur, tapi tidak ada kasih, selesai sudah. Habis. Coba bayangkan nenek-nenek dengan omongan, tahu kasih, tapi ada kasihnya. Tetap aja saling mencinta. Bayangkan, maaf, nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah gak punya gigi tapi ciuman karena kasih. Coba, mengapa Tuhan mendirikan seseorang mengadakan perkawinan? Karena itu. Kalau kita kaya, kita tidak percaya Tuhan, tapi kita kaya, perkawinan itu adalah sesuatu musibah. Kalau kita tidak percaya Tuhan, perkawinan adalah musibah, persoalan, masalah. Coba kalau kita nggak percaya Tuhan, mau makan, kalau kita mau sendiri nggak usah kawin, mau makan tinggal panggil makanan, pesan makanan. Kalau mau punya teman, tinggal panggil teman. Siapa sih nggak punya teman kalau punya duit? Punya teman. Nggak punya anak, panggil, sewa anak-anak, angkat anak-anak. Nggak punya istri, sewa istri. Dia nggak punya tanggung jawab, kan enggak. Bujangan itu enak kalau tidak bertobat. Makanya Tuhan memerintahkan untuk menikah, supaya engkau punya tanggung jawab. Nah, kita masuk di dalam poin ketiga, yaitu poin ujian tanggung jawab. Di dalam pelayanan itu juga ada tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak memaksa ini. Tetapi ketika Anda sudah mulai
rajin ke gereja. Saya melihat jemaat saya ini benar-benar ya, jemaat yang dari COVID, dari yang sudah ada, yang benar-benar ini adalah jemaat saya. Saya berharap bahwa kita juga udah mulai punya tanggung jawab di dalam gereja. Saya udah tahu Bapak udah punya tanggung, yang mendukung kita semua ini adalah Bapak Ibu. Tetapi tingkatkan sedikit-sedikit apa menjadi ketua. Saya menawarkan Bapak Ibu untuk jemaat, tolonglah setiap hari Minggu suami istri itu gantian untuk menerima tamu. Minimum menerima tamu. Ya. Yang menerima tamu. Yang menerima tamu koordinatornya Pak Herman sama Pak Yusak. Tolong Pak Herman, Pak Yusak di data. Ya, di data ya. Yang mau menerima tamu. Kemudian tolong yang membagi diakonia. Gantian dong yang duduk di depan, jangan Pak Andi aja sama Bu Nura duduk di depan. Nanti buat Pak Andi, Pak Bu Nura aja yang dapat berkat. Bagi-bagi. Silakan Bapak Ibu yang mau di sana. Dan tolong, terpaksa saya ngomongin, tolong uangnya itu dimasukkan kotak, jangan diterima. Jangan ngambil duit dulu hitung gitu. Itu kan sebenarnya di sana hanya mau dikasih aja. Terserah dia mau bayar apa enggak, itu bukan urusan. Urusannya adalah bahwa kita mengasihi mereka dan mengajar mereka jujur. Jadi bikin aja lobang, mau ambil satu Pak, ya 5.000, nggak ada uang 5.000-an, ya udah sumbangin aja 10.000. Kalau dia nggak mau, tukar dulu Pak, jangan. Apalagi Pak mau beli, jangan. Dia datang, ngambil, dia masukkan ke kotak. Dia mau masukkan 2.000, itu urusannya sama Tuhan. Karena itu diakonia. Dia nggak mau tiba-tiba, Pak saya nggak punya duit, kasih. Kan kita bukan mau ngasih orang supaya orang kenyang, enggak. Mengajar mereka untuk bahwa ternyata ada orang yang mengasihi. Kita juga mengajar kita bahwa ternyata kita bisa memberikan. Dan Bapak Ibu juga bisa kalau mau menyumbang, datang ke sana, beli satu, kasih 20.000, kan itu sudah ada. Bapak Ibu yang dikasih itu kemarin saya nggak tahu Bu Elna berapa pengeluaran waktu start pertama. Sekarang saya tanya ke Bu Elna, berapa Bu? Masih ada uang? Masih ada. Ternyata karena banyak yang, Pak tahun ini, bulan ini saya, Pak bulan ini saya, minggu ini saya. Artinya saya puas, pengajaran saya sudah mulai. Dan saya ingatkan, apa yang kamu tuh tabur akan kamu tuai. Ya. Di GA kemarin saya sudah buktikan itu, bahwa apa yang kita tabur itu kita tuai. Ya, Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah, yang ketiga adalah tanggung jawab. Mari kita belajar untuk tanggung jawab di dalam pelayanan. Terima kasih yang sudah benar-benar, yang saya tidak ya saya harus ngomong, bukan soal nilainya, tapi belajarlah memberikan perpuluhan. Kalau nggak perpuluhan, yang penting bagaimana engkau setiap bulan mau 10.000, 20.000. Ini menyalahi saya, tapi tidak belajar dulu. Saya juga dulu sebelum perpuluhan itu kadang-kadang perpuluhan saya udah posisikan. Saya masukkan gereja separuh, saya pergi ke toko Immanuel untuk beli buku. Saya anggap bahwa itu begitu dulu saya. Kalau saya sekarang, saya nggak perpuluhan. Tapi apa yang saya miliki, kalau memang Tuhan mau minta, saya kasih. Ya, itu sudah, saya nggak mau hitung-hitungan sama Tuhan. Nggak mungkin saya hanya kasih bagian saya hanya sepersepuluh kepada Tuhan. Tuhan mau kasih. Ya. Maaf, saya mau kasih. Saya punya dana dulu untuk bangun rumah saya, tapi gereja pengen renovasi. Tengah malam jam 2 saya teriak, tinggal 4 juta. Bayangkan, ratusan tinggal 4 juta. Kok tinggal 4 juta? Ya, seperti itu. Tapi percayalah, Tuhan siapkan.
Ya. Coba kan biarkan ya. Bagaimanapun walaupun penuh dengan pergumulannya, doanya udah ratusan bahkan udah ribuan doa yang diadakan. Itulah tetap berjalan. Dikatakan kepada Petrus di dalam 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 3. Halo. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 3 dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Janganlah dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan janganlah karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa saya tidak memaksa orang untuk melayani? Mengapa saya tidak memaksa orang kalau bilang saya mau berhenti? Karena pelayanan bukan untuk saya, untuk Tuhan. Ya. Ketika ada yang bilang, Pak, saya mau berhenti, saya cuma mengatakan, kalaupun kamu tidak melayani, tetaplah masuk gereja. Ya, jangan jauh dari Tuhan. Karena kita jauh dari Tuhan dan jatuh untuk datang ke Tuhan lagi itu sangat banyak harga yang harus Bapak Ibu lakukan. Karena iblis, ketika kita percaya kepada Tuhan, rumah itu bersih, kudus, suci. Tapi ketika kita tinggalkan rumah itu, ada iblis masuk satu. Dia bilang, kesini, ini rumah bersih, ini rumah nyaman. Dia panggil 7 lagi iblis. Dan berkumpullah iblis di situ. Semakin jahat kita ketika orang bertobat meninggalkan Tuhan. Semakin jahat. Tapi kalau orang yang jahat masuk dalam Tuhan, masih baik. Tapi kalau orang sudah bertobat dan meninggalkan Tuhan, itu sangat jahat. Karena rumah sudah dikuduskan, tiba-tiba kosong bersih. Kemudian kita tinggalkan, iblis masuk, dia bilang, nyaman sekali di sini. Kita tinggal setir, kumpul mereka, lebih jahat. Nah, saudara-saudara, mari. Pelayanan yang teruji dibuktikan dengan kesetiaan, merawat jiwa-jiwa yang dipercayakan Tuhan, bahwa saat domba-domba itu sulit digembalakan, kita juga menggembalakan karyawan kita juga menggembalakan anak-anak kita. Ya, kadang-kadang ketika kita tidak mampu lagi menggembalakan orang yang harus kita gembalakan, tutupmu yang berdoa saja, karena Tuhan yang akan menggembalakan. Tuhan tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Dia memampukan orang yang tersedia dipulihkan. Apa dasar pelayanan kita hari ini? Masih kasih kepada Kristus atau sudah bergeser pada kepentingan diri sendiri? Undangan yaitu marilah kita kembali ke tepi pantai untuk menerima panggilan Yesus. Tuhan melihat hatimu. Ada lagu lihat hatiku. Oh ya. Selidiki aku. Naik lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku
satu-satunya harapan kita. Kita masih seperti ini ketika Tuhan Yesus datang. Dia melihat kita masih setia dan mengatakan, anakku, mari bersama dengan aku. Bapak Ibu, kita akan memasuki perjamuan kudus. Tetapi sebelumnya saya akan memberikan satu cara di dalam perjamuan kudus yang selama ini kita sebenarnya harus lakukan, tetapi harus saya ajarkan lagi kembali. Silakan Pak Ortua dan Pak Herman dan satu Lita, berarti 3 orang di sini Pak, di sini Pak. Ya. Bapak Ibu, ketika pemberi perjamuan ini roti dan datang di kursi pertama, diestafet ke kursi yang sampai terakhir dengan cara seperti ini. Ya, kasih ke Pak Herman, diambil oleh Lita. Pak Herman kasih ke Bu Rotua, diambil oleh Pak, dikasih ke Pak Yudi, diambil. Oke, gitu. Tidak boleh begini. Saya ngambil, saya kasih. Nah, gitu ya, jangan. Ya. Jadi maknanya adalah ketika kita mempunyai sesuatu, berikanlah kepada orang. Masih ada, baru engkau ambil. Seperti itu. Nah, jangan ambil dulu gitu. Oh iya, kasih dulu kita lihat. Gitu ya. Baik, udah itu. Terima kasih Pak ya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi itu maknanya bahwa kita rela berkorban kepada orang lain, memberikan orang. Kadang-kadang kita mau makan saja, kita berikan kepada orang. Baik. Bapa, di hadapan kami ada roti, ada anggur biasa, roti biasa. Tetapi ketika kami memberkati, mengangkat tangan kami di atasnya, roti ini dan anggur ini menjadi lambang tubuh dan darah Kristus yang telah berkorban 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa kami. Bapa, berkati, memberikan otoritas kuasa bagi kami untuk kami pakai di dalam segala kehidupan kami, membatalkan segala kutuk dan mendatangkan berkat, menyembuhkan segala penyakit dan mendatangkan sehat yang luar biasa, menjauhkan segala kerugian dan mendatangkan berkat keuntungan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus,
Bapak Ibu ada yang belum terima roti dan anggur? Kalau ada, angkat tangan. Baik, mari kita siapkan hati kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat roti di atas kepala. Bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku yang memberikan kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit perdarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat. Segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus yang terpecah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimulaikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Angkat cawan perjanjian di atas kepala. Bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Buat darah Kristus yang tertumpah, aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pendidikanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu
mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah darah Kristus yang tertumpah. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Tubuh dan darah Kristus telah kami nikmati melalui perjamuan kudus ini di dalam lambang roti dan anggur, memberikan kami kuasa otoritas yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami pakai dalam 1 bulan ini. Tuhan berkati kami. Apabila ada anak-anakmu yang merasa sendiri, merasa kesepian, merasa tidak ada orang lagi yang memperhatikan, datanglah kepada Yesus, datanglah kepada Tuhan. Dia adalah penolong. Kita tidak tahu cara Tuhan apa untuk menolong, tapi percayalah, Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan menyembuhkan yang sakit. Tuhan memulihkan keluarga. Tuhan memelihara anak-anak kita yang sekolah. Tuhan memberikan keturunan kepadamu. Tuhan memberikan pekerjaan kepadamu. Tuhan memberikan jodoh kepadamu. Amin. Dan Tuhan mencukupkan segala apa yang engkau butuhkan dalam hidupmu. Tuhan memberikan kasih-Nya kepadamu. Belajarlah untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Belajarlah untuk berkorban. Karena tidak ada satu pengorbanan pun yang Tuhan tidak catat. Amin. Hari ini firman Tuhan, hendaklah engkau jujur di hadapan Tuhan. Hendaklah engkau punya motivasi benar di hadapan Tuhan. Hendaklah engkau punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan engkau teruji ketika engkau setia sampai Tuhan Yesus datang. Tetap pertahankan keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang begitu baik. Engkau memberkati hamba-hamba, anak-anak. Saatnya juga kami akan memberikan perpuluhan dan memberikan persembahan. Berkati tangan yang memberi juga yang mau memberi. Kami mau belajar untuk memberi, walaupun kami dalam kekurangan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa
berdoa kepadamu Tuhan, berikan hikmat, berikan sukarela. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Sambil persembahan dijalankan, silakan ambil satu pujian. Bukan terbang. Saya hanya minta satu. Biarlah Bapak Ibu di dalam tahun ini bisa membawa jiwa minimal satu orang untuk kita bisa bersama-sama ibadah. Kenalan atau gimana? Jangan ngambil dari gereja orang. Kenalan yang belum punya gereja, silakan kita bawa masing-masing. Ya. Apalagi kalau punya pembantu, tolong dibawa. Ya. Ya. Jadi itu satu jiwa, bayangkan malaikat-malaikat dan itu ketika kita jawab, ketika sampai di hadapan Tuhan, kamu bawa apa? Pembantu saya, udah ada. Nah, gimana? Jadi, baik, kita bangkit berdiri. Bapak, terima kasih. Bapak, kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, memuji Engkau, menyembah Engkau. Dan juga Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk mengembalikan perpuluhan, baik yang langsung maupun juga yang transfer Tuhan. Engkau memberkati perpuluhan itu, bukan hanya untuk kepentingan gereja, tetapi mengajar kami, belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Tuhan mengasihi kami, karena itu kami juga belajar untuk mengasihi Tuhan. Berkati tangan yang memberi juga yang belum memberi. Berkati kami semua Tuhan, saatnya kami akan kembali ke rumah Tuhan. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, dan seluruh pemerintah yang ada, legislatif, yudikatif, juga kami berkati.
keamanan negara kami, pertahanan negara kami, ekonomi negara kami, dan kesehatan negara kami. Semuanya Tuhan kami berdoa. Kiranya orang-orang pelaku-pelaku, aparat pemerintah, mereka berjalan di jalan Tuhan. Mereka takut akan Tuhan, mementingkan kepentingan negara, kepentingan rakyat. Tuhan, lembutkan hati mereka Tuhan, untuk melihat bahwa berkat pangkat yang diberikan kepada mereka untuk diabdikan kepada umat-umat Tuhan. Terima kasih untuk seluruh gereja di bangsa ini, di seluruh dunia. Engkau memberkati. Berkati gereja juga gereja kami Tuhan. Engkau memberkati gereja Tuhan. Walaupun kecil Tuhan, kami percaya roh kami besar untuk memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan kembali ke kehidupan kami. Berkati kami untuk menjalani teladan dalam kehidupan kami, menjadi garam dan terang. Tuhan berkati keluarga kami, kesehatan kami, pelayanan kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, umat melihat Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Terima kasih Yesus. Amin.